Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alia Fitriani Sajida, mahasiswa Universitas Mula Warman di jurusan Hubungan Internasional kelas A di angkatan tahun 2021. Dan di video ini saya akan membawakan video curhat filsuf part 3 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video saya sebelumnya. Dan sebelum melakukan itu, saya akan melakukan self-evaluation dulu. Jadi di video curhat filsuf pertama saya rasa saya sudah melakukan dengan baik. Saya memberikan pertanyaan tentang topik yang memang sudah saya alami, yang sudah saya rasakan dan alami sendiri. Namun di video curhat filsuf kedua, ketimbang memberikan hipotesis dan kemajuan sejauh mana jawaban dari pertanyaan saya lebih memberikan saya lebih mengulang tentang materi yang saya dapat dari perkuliahan. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video sebelumnya. Pertanyaan pertama adalah, apa yang menjadi dasar eksistensi standar kecantikan ini? Seperti yang sudah saya katakan, di Indonesia itu standar kecantikannya adalah kulit putih, rambut panjang, badan mulus, badan ramping, dan masih banyak lagi. Ternyata stigma ini itu merupakan stigma turunan dari para nenek moyang sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi waktu Indonesia masih dijajah Belanda, kecantikan para wanita Belanda ini meninggalkan kesan yang sangat amat dalam pada wanita Indonesia, sehingga pada akhirnya wanita Indonesia juga mau memiliki fisik seperti wanita Belanda. Kenapa dari dulu hingga saat ini kita mau memiliki penampilan fisik seperti wanita-wanita Belanda tersebut? Menurut filsafat empiris Hume, hal ini terjadi karena standar kecantikan sendiri adalah hasil pengamatan kita terhadap hal-hal yang ingin kita miliki. Jadi artinya apa yang kita lihat akan menjadi hal yang kita inginkan, dan lama-kelamaan tanpa disadari akan menjadi standar kehidupan kita. Contohnya sendiri adalah nenek-nenek moyang kita yang memperhatikan wanita Belanda dan menurunkan standar kecantikan ini kepada kita, hingga saat ini kulit putih dan badan ramping dan sebagainya masih dianggap sebagai standar kecantikan. Karena itu, jika kita melihat lebih banyak hal indah di dunia ini, kita akan paham kalau cantik itu tidak hanya sebatas kulit putih atau kulit mulus, dan banyak hal yang bisa dikatakan cantik, hanya saja kita belum melihatnya. Dalam buku Simone de Beauvoir, saya tidak tahu cara pengucapannya, tokoh filsuf yang saya ambil, Beauvoir percaya perempuan itu dibagi menjadi dua tipe. Ada tipe narsistik dan tipe mistik. Jadi kedua-duanya ini sama menurut saya. Mereka ingin memenuhi standar kecantikan yang dibuat oleh masyarakat, terutama oleh para pria. Karena itu tipe narsistik ini sampai rela menginvestasikan uangnya dan waktunya demi mempercantik dirinya, demi menjaga kecantikan dirinya. Sementara di tipe dahmistik, mereka tuh mencari pengakuan dari orang lain dengan mengikuti standar dan norma yang ada di masyarakat. Lalu pertanyaan kedua saya adalah, apakah kita boleh merasa insecure dengan standar kecantikan ini? Walaupun kita tahu fisik setiap manusia itu berbeda-beda. Saya melakukan survei terhadap 10 teman perempuan saya, dan hasilnya menunjukkan 9 dari 10 perempuan pernah merasa insecure karena adanya standar kecantikan ini. Ke-10 teman saya ini sadar dan tahu benar kalau fisik tiap orang-orang itu berbeda. Namun 6 dari mereka tetap sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan 5 dari mereka ini percaya, dan 5 dari mereka ini setuju kalau yang paling sering mereka bandingkan adalah kecantikan atau penampilan. Ke-10-nya pun memiliki alasan yang berbeda-beda di balik pertanyaan kenapa mereka bisa insecure. Namun inti dari jawaban mereka semua tetap sama, yaitu karena mereka tidak percaya diri dengan fisik mereka sendiri. Padahal fisik yang kita miliki sekarang ini adalah hal yang membuat diri kita itu kita. It's what makes you, you. Rambut keriting kamu punya jadi ciri khas kamu, badan pendek yang kamu tidak sukai jadi hal yang membuat orang-orang teringat kamu, atau mungkin kulit hitam cantik kamu bikin orang-orang sulit melupakan kamu.
Karena fisik tersebut kamu yang punya, dan secara tidak sadar menjadi identitas diri kamu yang akan diingat oleh orang lain. Isn't that make us a little bit special? Survei yang saya lakukan juga menjawab pertanyaan saya, apakah sikap insecure ini boleh atau benar untuk dilakukan atas adanya standar kecantikan ini? Tentu saja kita boleh merasa insecure. Rasa tidak percaya diri itu harus ada dalam diri kita agar kita bisa memperbaiki dan meningkatkan diri kita sendiri agar lebih baik. Jadi, apakah kita boleh merasa insecure? Boleh, selama kita tetap menyayangi diri kita sendiri dan berusaha mencoba memperbaiki hal-hal yang kita insecure-kan. Lalu ada pertanyaan terakhir saya, apa Tuhan mau saya bersyukur lewat rasa insecure ini? Di video pertama, saya bertanya seperti ini. Jika Tuhan mau saya menyayangi diri saya sendiri, kenapa Tuhan memasukkan rasa insecure ini ke dalam diri saya? Karena rasa insecure ini membuat saya sulit untuk bersyukur. Namun kita sering mendengar bahwa Allah membuat kita, manusia, ciptaannya dalam bentuk terbaik. Dalam Al-Quran, di surah Al-Imran ayat 216, Allah mengatakan, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik untukmu. Yang artinya, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, dan tugas kita hanyalah menerimanya dan menyayangi buatannya yang sempurna. Pada akhirnya Tuhan ingin kita bersyukur melalui cara apapun, termasuk insecure. Apabila kita mulai merasa kurang percaya diri dan insecure, cobalah melihat semua pemberian Tuhan yang telah kita nikmati hingga saat ini dan membuat kita bertahan sampai sekarang. Jadi kesimpulannya adalah standar kecantikan ini hadir sejak zaman dulu karena nenek moyang kita sering memperhatikan dan menginginkan fisik wanita Belanda sehingga standar kecantikan ini menjadi hal turun-temurun hingga saat ini. Dan Beauvoir berpendapat bahwa wanita selalu ingin menjadi perempuan ideal menurut opini laki-laki dan mendapatkan pengakuannya sehingga perempuan rela berinvestasi uang dan waktu untuk merawat dirinya dan mempercantik dirinya agar diakui oleh kalangan masyarakat. Karena perbedaan fisik yang ada membuat perasaan insecure ini tidak mustahil untuk hadir. Namun dengan meyakini bahwa Tuhan telah membuat kita dalam bentuk terbaik dan menyayangi diri kita sendiri, serta berusaha untuk terus menjadi lebih baik, rasa insecure ini dapat dilawan dan dihilangkan. Sekian dari saya. Let's start loving ourselves because you are good enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.